akan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang kau inginkan? Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Shalom teman-teman semua. Hai hai, ada Aya, Shalom Aya, ada Dom, Shalom Dom. Shalom Mbak Oki. Oke, Kalau shalom, shalom. Boleh respon semuanya, nggak open cam, oke, nggak apa-apa. Yang penting direspon aja ya kalau kaki nanya ya. Halo Cici, Shalom. Halo Mika, Shalom. Hai hai hai. Cici nyimak Shalom. nggak nih? Oke, Shalom. Mika, Mika nyimak nggak nih? Shalom, Kak. Oke, ada Tori, 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 Shalom. Halo Tori. Shalom. Ya, terus ada siapa lagi nih? Ada Valerina, Shalom Valerina. Shalom, Kak. Ya, oke, semuanya sudah pada respon. Oke, Kak Oki mulai aja ya sharing KKS Junior pada hari ini. Kak Oki pimpin dalam doa. Yuk, mari kita semuanya sikap hati untuk berdoa untuk datang ke dalam di hadapan Tuhan. Kita doa bersama-sama. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau kumpulkan kami pada malam hari ini. Sebentar lagi kami mau sharing Tuhan, memahami tentang firman-Mu Tuhan, supaya menjadi rema bagi kehidupan kami Tuhan. Dan sharing hari ini itu kita bisa dapat sesuatu yang penting buat hidup kami Tuhan, supaya kita hidup lebih baik lagi Tuhan, dan takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan, doa ini kami serahkan ke dalam kuasa-Mu. Haleluya, amin. Oke, amin semua ya teman-teman. Sebelum kita mulai sharing, mungkin bisa Amin dibantu, kok. ya amin. Mungkin bisa dibantu Dok buat video tema pada hari ini. Gaby adalah kakak dari Reta. Mereka berdua kini sedang LDR karena Gaby sedang melakukan magang di kota lain. Gaby dan Reta, mereka berdua memiliki kegemaran yang tak jauh beda. Mereka memiliki rasa ingin tahu yang tinggi soal musik. Karena itu, mereka selalu belajar musik di kamar masing-masing. Namun, sayangnya, akhir-akhir ini mereka sudah jarang bermain musik. Bahkan, mereka juga meninggalkan kebiasaan membaca Alkitabnya. Yuk, coba kita cari tahu alasan mereka stop melakukan hal-hal positif. Hai, Rata. Gaby. Gimana kabarnya hari ini? Baik sih. Kalau kayak Gaby gimana? Baik juga sih. Kak, tahu nggak yang tren Velocity itu? Tahu, yang gini-gini itu kan. Ayo buat playlist. Ayo. Tapi bentar.
Kita tuh akhir-akhir ini semenjak kita long distance relationship, kita jadi sibuk ngurusin tren gitu nggak sih? Kita bahkan udah jarang nanyain kabar satu sama lain, malah ngebahas tren-tren yang lagi ada saat ini. Dan kita juga udah jarang banget saat teduh bareng. Iya sih kak, maaf ya, tapi aku mau keceplosan kok. Iya, nggak apa-apa sih. Itu juga refleks kan dari kita, karena kita pun akhir-akhir ini juga kalau semisal berkehidupan sehari-hari itu pasti selalu ada medsos. Jadi kita 24/7 isinya medsos doang di kepala kita. Tapi ya jangan sampai lupa soal yang lain-lain, jangan terlalu sibuk sama ngurusin tren-tren yang ada. Karena itu tuh namanya brain rot. Bang, apa itu? Nah, sudah sampai situ aja. Oke, teman-teman. Masih bisa dengar suara Kak Oki ya semua? Ya, Masih. Oke, thank you. Yang tidak merespon nanti boleh kasih jempol ya semuanya. Oke, tema pada hari ini itu adalah berbicara tentang brain rot. Nah, ini istilah anak zaman sekarang brain rot nih. Nah, ada yang tahu nggak brain rot itu apa kira-kira? Mungkin aku ada tahu beberapa Kak teman-teman. Oki. Coba jelasin dong. Brain rot itu otak rusak. Otaknya rusak. Oke, boleh. Kesimpulannya padat ya, otaknya rusak, betul. Ada Otak lagi busuk. yang lain? Atau Dom itu bisa ngasih istilah lain selain otak rusak apa? Ayo. Otak busuk. Otak busuk, oke. Boleh. Terus yang lain ada nggak selain Dom? Nanti akan Kak Oki jelaskan singkatnya yang mungkin teman-teman bisa lebih paham. Brain rot itu otak rusak itu maksudnya gimana? Otak busuk itu seperti apa sih? Gitu. Ada? Gak ada? Ya udah, Kak Oki jelasin aja ya. Nah, brain rot itu adalah suatu keadaan di mana otak kita tuh menjadi kayak kayak tumpul. Akibat konsumsi kebanyakan ini ya, kebanyakan kita sering lihat media sosial atau informasi yang nggak begitu penting. Kayak contoh kita sering scroll-scroll TikTok, nonton video-video, terus ada kayak tadi di film di videonya itu eh, tentang velocity, terus habis itu kita penasaran, kan banyak tuh akhirnya yang cover velocity, terus kita penasaran scroll-scroll gitu. Terus terlalu banyak informasi seperti itu. Terus dan akhirnya itu tuh bikin kita tuh nggak bisa ngefilter gitu, ngefilter bahasanya tuh ngefilter informasi yang kita dapat gitu. Nah, dan akhirnya itu menyebabkan kesulitan dalam memproses informasi dan mengurangi kreativitas dan menurunkan kemampuan berpikir. Jadi akibatnya apa aja sih tadi ya? Tadi kayak gitu membuat kita tuh sulit untuk menerima informasi yang lebih penting nantinya dan mengurangi kreativitas kita dan juga menurunkan kemampuan berpikir. Nah, penyebabnya tuh apa? Kok bisa kita mengalami brain rot? Yang pertama tadi apa? Yang di video itu sering mainan apa? Sering mainan HP. Kalau kalau TikTok itu ya salah satunya TikTok, betul. Tapi yang lebih tepatnya adalah sering mainan HP. Jadi dalam satu hari, apalagi waktu kita liburan kemarin ya. Nah, waktu liburan kemarin, Kak Oki yakin kalian pasti setiap hari megang HP, ya enggak? Hampir full every day. Full day, sorry. Iya nggak sih teman-teman? Boleh bantu respon? Iya. Iya kan? Sampai seharian dari pagi bangun tidur ya kan?
bangun tidur udah megang HP, nggak cuman scroll TikTok, ya kan? Penasaran kayak contoh buka Facebook, terus buka Instagram, terus buka story orang, ya kan? Seharian full, bayangkan satu hari ada berapa jam teman-teman? 24 jam. 24 jam. Dua 24 jam. Ya pasti kalian enggak 24 jam banget lah ya mainan HP-nya. Ya mungkin ya sekitar dari jam pagi bangun bangun jam 7 lah katakanlah. Terus mainan HP sampai jam 12 siang, terus nanti lanjut lagi sore sampai malam jam 10 jam 11 tuh. Wah, pantengin terus. Ya, sibuk mainan HP. Terus akhirnya itu membuat kita jadi apa? Ketergantungan sama hand ayo Handphone. handphone, betul. Jadi kita ketergantungan sama handphone, akhirnya kita nggak bisa jauh tuh sama handphone, ya kan? Itu yang membuat kita rusak gitu. Benar tadi yang Dom bilang tadi apa Dom? Bilangnya apa Dom? Otaknya Otak rusak. rusak, ya kan? Jadi kayak istilahnya di otak kalian itu, ini bukan membahas soal otak atau gimana ya, tapi pola pikir kita, ya kan? Nanti kalau akan jelaskan. Ya intinya penyebab dari semuanya itu adalah kita mainan handphone terus dalam satu hari, terus akhirnya kita jadi ketergantungan. Nah, terus kira-kira yang terjadi apa kalau kita dalam satu hari gitu mainan HP terus? Yang dirasain apa? Pernah nggak kalian main HP seharian gitu, terus tahu-tahu kepala kalian pusing, aduh kepala kok pusing, udah nggak kuat, akhirnya istirahat, ya nggak? Pernah. Terus kayak, aduh aku udah nggak kuat nih, ngantuk gitu, ya nggak sih? Ya bener lagi, gitu. Pasti ada bilang itu. Nah, itu nanti dampaknya akan jelek banget, sangat-sangat jelek banget teman-teman. Contoh yang pertama nih ya, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah kita nanti punya pemikiran yang sering negatif thinking atau stres yang berlebih. Kok bisa sih Kak? Ya karena kita terlalu banyak ngelihat kayak scroll TikTok tuh pasti kan ada video yang joget-joget tuh. Terus ada yang kata-kata gitu. Terus ada yang short film menceritakan tentang apa. Terus habis itu apa gitu. Berantem atau gimana lah. Ya itu banyak lah ya. Nah, itu nanti kita bakal jadi orang yang sering negative thinking, ya kan? Terus kita nanti kayak males. Contoh nih ya, kalian disuruh untuk coba dong, kayak contoh kalau di sekolah nih, silakan kalian menggambar terserah sesuai kreativitas kalian. Wah, kalian udah pusing tuh, garuk-garuk. Aduh, gimana ya? Aku buntu. Aduh, aku nggak bisa gitu. Jadinya kayak candu gitu karena aku butuh HP nih. Aku butuh HP. Cari cari informasi di HP gitu. Ada yang nggak gitu nggak? Jadi ketergantungan sama HP. Pernahkah kayak gitu? Halo? Responnya teman-teman, hai hai hai. Ayo Enggak, dong semangat. enggak pernah. Pernah nggak? Ada yang pernah kayak gitu nggak? Enggak pernah. Nggak Enggak. pernah. Puji Tuhan. Berarti yang di sini semua sepakat ya tidak sering main HP ya. Kalau mungkin main HP waktu liburan aja. Kalau pas udah masuk sekolah gini udah jarang megang HP, betul? Setuju? Tujuh. Atau tetap masih ada yang sering main HP 12 jam dalam satu hari? Aku. Eh, siapa itu kok aku? Nah, terus habis itu tadi ya, yang pertama tadi kita jadi negative thinking, nah, terus stres yang berlebih, terus akhirnya membuat kita itu kreativitasnya menurun, ya kan? Terus yang ketiga yaitu malas, disuruh malas ya. Kenapa malas? Oh, lagi asik main HP gitu. Disuruh kayak contoh nih, kayak Kak Oki, Oki gitu, beliin minyak gitu. Antar lagi main game juga. Yang sering main game nih juga hati-hati nih. Yang ngejar kayak event gitu. Wah, ini aku harus main Mobile Legend dulu. Soalnya ada event skin ya, contoh kayak gitu. Jadi diganggu nggak bisa.
harus fokus sama HP-nya. Seharian itu mainnya nggak selesai-selesai. Terus akhirnya jadi apa? Jadi lesu. Jadi kayak capek gitu. Terus yang keempat apa? Moodnya sering berubah-berubah. Ya nggak sih? Jadi suasana hatinya tuh sering berubah-ubah. Kadang marah sendiri, kadang kayak contoh main game kalah. Kalian jadi jengkel ya kan? Kayak pernah nggak di sini yang main game atau apa itu kalah gitu, terus habis itu marah sendiri, banting-banting HP gitu. Ada nggak? Adakah? Halo, halo. Aku sih Enggak. cuma marah doang sih, Kak. Marah ya, kayak geram gitu ya. Kok bisa sih kayak Iya. gitu? Iya nggak sih? Iya. Wah, itu udah hati-hati teman-teman. Itu berarti kalian sudah masuk ke apa tuh namanya ke brain rot tadi ya. Tahu nggak teman-teman? Kalau tanpa kita sadari ya, kalau sebenarnya iblis itu bisa kapan aja ngambil alih hidup kalian, ya kan? Terus kalau kalian tuh masih punya pola pikir kayak gitu, mesti kayak punya brain rot dalam hidup kalian. Jadi kapan pun lah iblis mau, kalau dia ada celah sedikit aja, kayak kita negative thinking, stres, terus kemudian gitu. Iblis tuh bisa pakai itu buat ngancurin masa depan kalian. Percaya nggak? Terus gak cuman masa depan kalian, jadi kesempatan kalian, terus hal-hal ajaib yang nanti Tuhan mau kasih ke kalian tuh itu jadi terlewat ataupun gagal. Dan kalau semisal itu balik lagi, belum tentu kalian juga bisa nerimanya itu sama gitu. Jadi dampak negatif dari brain rot itu nggak cuman tadi ya soal overthinking dan lain-lain, tetapi juga itu bisa merenggut masa depan kalian tanpa kita sadari. Karena bisa jadi brain rot itu akan membuat pola pikir kita menjadi diri kita yang berbeda. Yang harusnya kita tuh anaknya diciptakan sama Tuhan tuh orang anak yang cerdas, anak yang pinter, multi talent ya kan. Tapi gara-gara brain rot kalian jadi penurunan, bahkan menjadi anak-anak yang istilahnya nggak muncul, nggak pinter, bukan jadi anak yang apa ya, eh, takut akan Tuhan atau enggak, ya banyak hal lah, banyak hal yang terjadi kalau semisalnya kita masih punya pemikiran brand. Jadi paham ya teman-teman, brand rot itu bisa aja membuat diri kita itu tuh nggak baik gitu, bisa ngerenggut masa depan kita kalau semisal iblis itu eh, ambil alih di kesempatan, kalau kita punya pemikiran branded gitu. Terus ini nih gimana cara ngatasinya supaya kita tidak memiliki brain rot. Yang pertama, sebisa mungkin batasi menggunakan sosial media atau handphone, ya kan? Jadi kalaupun kita mau main handphone itu tuh fungsiin yang positif. Contoh, di KKS itu kan sering itu ada live TikTok kalau setiap malam ya kan, jam 8 ya kan. Nah, itu bisa manfaatin tuh. Jadi kalau semisal kalian mau main TikTok, jangan keseringan. Tahan dulu, tahan. Oh ya, nanti malam tuh KKS tuh ada live TikTok. Aku mau ikut live TikToknya KKS aja deh. Siapa tahu aku dapat terberkati di situ. Nah, contoh seperti itu. Jadi batasi menggunakan media sosial atau enggak gunakan media sosial itu sebagai hal yang positif atau bermanfaat. Contohnya kayak tadi. Cari informasi tentang firman Tuhan. Itu juga bisa loh. TikTok tuh juga banyak tuh kata-kata firman Tuhan dan lain-lain. Terus di KKS juga ada tuh live TikTok ya. Misalnya sharing tentang kehidupan. Buana ya. Buana tuh sering. Jadi kalian bisa manfaatin ya positif supaya kalian terberkati juga. Nah, hal yang positif ya. Terus yang kedua, bisa aja kalian cari kesibukan. Contoh, kalian hobinya apa nih? Eh, Kak Oki
Ya, aku hobinya renang. Kak Oki, aku hobinya bulu tangkis. Ya udah, lakukan aktivitas itu. Jadi itu menyita waktu kalian, tapi ke hal yang positif, kesehatan, ya kan? Terus apalagi selain itu? Ya selain itu kayak contoh, Kak Oki kan pernah bilang minimal satu hari kita harus baca firman Tuhan. Ya luangin waktu berapa 15 menit satu ayat gitu. Jadi ada hal positif seperti itu juga. Terus yang ketiga, cari komunitas yang positif. Contoh, kalau kalian lihat teman kalian itu tuh sukanya kayak bully orang, terus main game terus seharian, terus males dan lain-lain. Nah, itu hindari hal-hal yang kayak gitu. Berteman boleh, tetapi jangan terlalu dekat dengan hal seperti itu. Nah, cari komunitas yang positif seperti apa? Ya, kita kumpul sama teman-teman yang suka belajar, terus mungkin mereka bisa diajak untuk apa ya, cari sesuatu yang bermanfaat. Ya nggak cuma belajar ya, mungkin hobi yang sama, menyalurkan hobi yang sama tadi. Contoh nih kita punya punya teman yang eh, dia nggak suka kumpul sama orang-orang kayak gitu yang tadi kalau disebut bilang tuh, orang yang malas dan lain-lain. Dia sukanya belajar musik. Ya kalian kumpulin orang yang belajar musik, pasti kalian dapat sesuatu. Contoh, ada teman kalian yang suka belajar, suka baca buku di perpustakaan. Kalian ikut kayak gitu, nambah wawasan. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi kesimpulannya brain rot itu bagus gak buat diri kita? Enggak. Nggak bagus ya, karena itu seperti yang tadi Dom bilang, yaitu merusak dan membusukkan kotak kita. Tapi benar, kalau semisalnya kita terus punya pola pikir seperti itu, lama-lama otak kita itu akan tercetak hal yang negatif. Terus jadinya yang tadi Kak Oki bilang, kalau misal nanti iblis ada celah, itu ya sorry ya, maksud Kak Oki, pasti kalau kita punya brain rot, iblis pasti punya celah buat masuk di dalam kehidupan kalian dan mengambil mengambil hidup kalian gitu loh. Istilahnya kalian nanti akan apa ya, mengalami hal banyak mengalami hal yang terlewatkan dari Tuhan gitu. Seperti yang Kak kita dibilang. Banyak lah. Jadi kesempatan kalian yang harusnya kalian itu tuh bisa lebih baik, bertumbuh, cerdas dan lain-lain itu terlewatkan. Dan hal-hal yang baik dari Tuhan itu bisa terlewatkan. Gitu teman. Nah, kalau kita mau ngingetin lagi, kalau semisal ada brain rot dalam diri kita, kita harus memiliki 4T. Ya, dasar yang harus kalian ketahui, pelajaran yang harus kita ketahui itu adalah kita harus mempunyai 4T. Masih ingat 4T apa aja, teman-teman? Halo, boleh responnya? 4T masih ingat apa itu? Kalau semisal nanti suatu ketika ada. Tangkap, Nah, tolak, bentar eh, satu-satu. Satu-satu. Tangkap tangkap itu tangkap apa? Yang tadi tema kita hari ini apa? Brain? tangkap, tangkap yang jahat. Tangkap brain rot tadi, ya kan? Brain rot tadi, kalau semisal ada ciri-ciri kita punya brain rot dalam dalam hidup kita. Contoh kayak tadi kita seharian terus mainan HP, seharian terus kita ketergantungan sama HP. Terus kalau nggak ada HP kita kayak marah, ya kan? Kita nangis dan lain-lain ya. Kalau semisal kita punya pemikiran kayak gitu, atau enggak nggak cuman mainan HP ya. Jadi kayak sifat kalian ada yang berubah. Contoh kalian tuh suka marah, moodnya sering berubah, dikit-dikit marah, dikit-dikit ngambek. Terus kita disuruh-suruh males, kita disuruh belajar males, suruh apa-apapun males. Nah, berarti itu kita punya ciri-ciri brain rot ya. Nah, kita harus punya 4T. Yang pertama, T yang pertama itu apa? Tangkap. Tangkap brain rot tadi. Terus T yang kedua, Tolak. Tolak. tolak ya. Habis kita tangkap terus kita tolak, kita buang brain rot tadi. Terus kalau sudah kita tolak,
Tiga, T-nya apa? Tukar. 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 Pinter, masih ingat semua ya. Nah, tukar. Terus habis itu tukar dengan apa? Firman. 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 Tukar dengan firman, minta sama Tuhan supaya kita menjadi anak yang cerdas, kita menjadi anak yang takut akan Tuhan, dijauhkan dengan hal-hal seperti itu. Oke? Setuju? Sepakat ya semua ya? Ya. Terus Ya. habis itu T yang terakhir keempat apa? Tekun. 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 Setelah kita melakukan 3T tadi, tangkap, tolak, tukar, kita harus tekun. Harus komitmen. Ya kan? Jangan jangan istilahnya kita udah kasih tahu Kak, oke, ya udah hari ini aku mau berhenti main HP. Ternyata berhentinya cuma beberapa jam ya kan. Dari 1 jam setelah ini kalian nggak mainin HP. Terus tahu-tahu kalian kayak nggak kuat. Aduh, aku nggak kuat. Akhirnya main HP. Nah, jangan kayak gitu ya. Kalau Ki percaya semua adik-adik yang di sini itu anak-anak yang cerdas. Amin. Amin nggak? Amin. Amin. Amin gitu dong. Yang kenceng dong, yang semangat dong. Masa cuma 1 2 orang aja yang ngomong amin. Aduh, Amin. amin. Nah, kita harus jadi anak yang cerdas. Nah, kalau Ki, waktu minggu kemarin pernah ngasih ayat. Kalian masih ingat gak? Amsal 13 ayat 4. Coba kita buka Amsal 13 ayat 4. Oke, kalau sudah buka, Kak Oki bacain ya, langsung ya. Nah, Amsal 13 ayat 4. Hati si pemalas penuh hati si pemalas penuh keinginan, tetapi itu akan sia-sia. Tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Nah, amin. Ada amin di sini? Amin. 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 Oke. Amin. Kalau Ki mau tanya sama kalian di sini siapa yang masih mau jadi orang yang malas? Ada nggak? Nono. No, no, oke, pinter. Nggak ya, pasti ya. Nah, berarti kita harus jadi orang yang Rajin. rajin supaya diberi kelim, kelim, Kelimpahan. puji Tuhan. Sampai di sini, sampai di sini ada pertanyaan tentang brain rot. Mungkin ada yang mau sharing pernah mengalami brain rot, terus akhirnya ditegur, dapat pertolongan dari Tuhan. Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Adakah? Tidak ada, tidak ada, tidak ada, tidak ada pertanyaan. Yakin? Serius? Tidak ada yang mau sharing tentang brain rot yang pernah dialami dalam kehidupan kalian? Hai, 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 hai. Ayah, ada Gak nggak Ayah? ada. Ya ada. Cat, ada nggak Cat? Kamu mengalami brain rot, Cat? Gak ada Om. Terus, oke. Ben, ada nggak Ben? Halo Ben. Ben, 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 Ben. Ya, Pak. Saya lagi makan. Oh, lagi makan. Baru Kamu? bangun tidur siang, Pak. Oh iya, Maaf, 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 maaf. seharian kamu tidur berarti. Eh, seharian sih aku nggak main HP. Ini baru pertama. Baru pegang HP. Wih, keren. Bagus loh nih Ben. Tapi aku merasa Ba- sangat menderita. Soalnya aku tidur siangin tuh. Heeh. Ya Daripada nggak apa. tersiksa. Daripada tersiksa 6 jam berturut-turut. Bosen-bosenan diam di kasur. Mainannya pada nggak tahu di mana. Pada bosan-bosan semua. Ya udah, mending tidur aja. Otakku. Ya, oke. Oke, nggak masalah. Tapi kalau semisalnya kamu bosen sama kegiatan kamu, boleh loh tadi yang Kak Oki tadi bilang. Coba kamu cari aktivitas apa yang kamu suka. Contoh, musik, Main game. olahraga. Main Jangan game. main, jangan main game juga.
Habis saya sukanya itu, habis aku olahraga burik aku Coba, nilainya. eh, iya gini coba, coba jangan bilang nggak bisa dulu. Coba cari apa yang kamu suka selain game, yang positif, yang positif. Kak Oki nggak bilang kalau game itu buruk ya, tidak bilang. Karena ada di Indonesia juga ada e-sport yang apa ya, yang dia tuh juga juga disukai sama banyak dunia ya, dan itu menghasilkan juga. Memang ada. Tapi ada yang lebih baik dari itu. Yaitu Ya, kamu bisa main musik. Contoh nih, kamu coba dengerin musik apa yang kamu suka gitu. drum Contoh nih ya di kan. musik. Aku sukanya Drum dengan suara drumnya doang sih. Tapi aku nggak punya drum di rumah. itu. Kamu boleh tuh manfaatin. Contoh kamu kamu bergereja gak? Hmm? Kamu ada Tapi gereja aku, kan? tapi ya kan aku mana mungkin mintain pinjem drumnya mereka coba. Kan ada yang namanya pelayanan, Ben. Ya enggak? Tapi nggak sempet aku Kan mah. coba dulu kami ada waktu 10 atau 20 menit buat ngobrol sama tim musiknya sana. Boleh dong kalau ada ini latihan drum, aku ikut gitu atau gimana? Pak, aku Ya ada. terlalu malu ikut yang kayak gitu. Kenapa? Jangan takut lah. Habis yang itu pada gede-gede semua, aku sendiri cuma anak kecil. Ya, terus kenapa kalau anak Oh. kecil? Ada yang bisa jawab dah ini. Si Ben takut loh ini gara-garanya dia anak kecil sendiri. Ada yang bisa nambahin enggak nih? Kalau Kak Oki pasti ada. Intinya ini, kalian tahu cerita Goliat sama si Daud gak? Tahu, Tahu. tahu. Seberapa besarnya Goliat ya kan? Dan seberapa kecilnya si Daud itu. Ya kalau ini Ben. Kalau Oki boleh ya ngasih saran sama kamu, kamu jangan mikirin dulu deh besar kecilnya kemampuan orang. Banyak kok sekarang yang usia 10 tahun dia the best drummer dunia loh. Ada, beneran ada. Kamu bisa searching di YouTube the best player drummer 10 tahun. Bahkan usia 7 tahun juga ada, Ben. Ada. Nah, maksudnya ketakutanmu itulah yang membuat kamu itu tuh banyak berpikir. Nah, itu yang jadinya negative thinking. Nah, coba kita ubah untuk teman-teman semua ya, nggak cuman Ben ya. Kita ubah pola pikir kita. Kalau Atau semisalnya Pak, apa? sebenarnya sih aku sih musik tuh nggak terlalu suka sih, tapi suka-suka aja. Tapi Enggak. aku Mm-mm. baru ketemu nih, aku baru inget. Aku suka bikin Apa? matematika. Uh, kamu suka rumus berarti? Ya aku masih SD, belum ada rumus-rumus segala, Pak. Emang matematika nggak ada rumus di SD? Ya paling kelas 6, kamu masih kelas 5 ini. Oh iya. Lah, terus matematikanya apa dong di kelas 5 Pecahan, SD? Satu baru pecahan. pecahan juga oke loh. Tidak semua orang masih ingat pecahan-pecahan. Ya gini. Ben, fokusnya Hmm? di kak oke bilang ya. Maksudnya eh, hindari hal-hal yang membuat kita nanti mempunyai brand brand rot ya. Karena brand rot itu sangat gak baik buat kehidupan kita. Salah satunya adalah iblis bisa masuk atau dia lewat manapun. Iblis tuh punya, kalau ngelihat anak Tuhan yang ada celah kayak gitu tuh, sekecil apapun celahnya tuh iblis bisa masuk dan itu bahaya buat kehidupan kita nanti. Ya cuman Ben ya, teman-teman semua juga sama ya. Nah, Temen aku ada yang Ben brain rot banget. keren. Temen aku ada Eh, yang brain rot itu banget. ada yang komen tuh. Ben, coba lihat. Halo, Udah aku halo udah Ben. lihat, aku udah lihat. Itu lihat Makasih itu Novi. ada Makasih Kak Novi eh, Prakstika 2. Kak itu Kak Nov, itu Dokter Novi, jangan salah. Oh. Itu dokter itu. Dok Nov. Dok Nov ngasih apresiat sama kamu. Kamu keren loh bisa matematika.
Tapi nggak pernah Kau juara. nggak apa-apa, nggak perlu kamu jadi juara, Ben. Yang penting kamu bisa lama-lama, pelan-pelan, dengan kamu punya apa ya, punya jam terbang yang tinggi, yang tadinya kamu yang ya biasa aja show-show gitu, lama-lama kamu dikasih kesempatan, terus kamu jadi juara, itu bisa terjadi. Amin nggak? Men, Amin. Peter. Mbak, aku mau Ap- nanyain. Boleh, apa Ben? Aku ada teman aku yang brain rot banget. Dia setiap hari bilang, tung, 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 sahur. Ah, apa? Setiap teman aku ada yang setiap hari bilang, tung, 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 sahur, tata, sahur, din, 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 dun, manin, din, dun, lili, la, di laut, kalelo, or, kala. Itu apa sih? Itu apa? Yang Itu lagi tren lagu brain saat ini rot. kah? Itu lagu Oh, brain rot. anomali. Oh, itu lagunya Brainrot ya? Iya. Oh, Iya. yang lagi. Jadi, Oke, oke. jadi aku bilangnya apa ke teman aku suruh berhenti. Ya, ya kalau nyanyi doang nggak masalah sih. Yang penting dia jarang jadi orang yang Brainrot aja. Oh, oke. Oh. Nah, Jadi kalau ada teman aku yang bener-bener, jadi kemarin kan aku lagi video call teman aku kan, hmm, terus aku cek grup chat KKS Winner, terus aku bilang, oke. bro, ini teh tahu nggak ini hari udah besok zoomnya temanya apa? Dia bilang apa? Brain Brainrot. rot. Terus teman aku bilang tahu nggak apa? Jadi Apa? kamu bilangin di dalam meeting itu kayak dalam nama Tuhan Yesus keluar semua brain rot, tung sahur. Loh, perkatakan itu bener. Itu temanmu bener ngomong kayak gitu. Enggak, dia itu cuma bercanda ngomong gitu. Tapi iya bercanda. Tapi itu bener loh. Di Percaya. Tapi percaya gak percaya ya, kalau semisal ada brainrot dalam hidup kalian, kalian tuh harus perkataan loh, dalam nama Tuhan Yesus, aku cabut brainrot dalam diriku. Serius, itu soalnya eh, nggak baik buat diri kalian, bener gak sih? Brainrot itu Maaf, 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 maaf. nggak apa-apa, it's okay Ben. Tapi bener loh itu. Kak Oki setuju sama teman kamu. Tapi Ben, itu yang tadi kaki Teman bilang aku ya, sih Kak Oki. dia pak, teman aku dia tuh brain rot, Oh, teman kamu brainrot? tapi dia tuh kayak nggak terlalu sering ngomongin. Oh, oke. Dia tuh Yaudah cuma ya. suka bikin-bikin anomali-anomali sendiri, terus bilang-bilangin tiap hari. Terus kepada mamanya dia bilang, Mama kamu tuh nutup sahur, gak mirip Udin Din Din Dun. Yang penting Ben nggak kayak gitu kan? Enggak sih? Nah, puji Tuhan. Ben, kalau ada kayak gitu, kamu bilang dalam diri kamu, tolak dalam nama Tuhan Yesus, aku nggak seperti ini. Gitu. Oke? Oke. Sip. Terus, saran kaki tadi, kalau semisalnya kamu suka game, kamu good bisa ngendalain diri. Kalau semisalnya, daripada aku nggak ngapa-ngapain seharian, takutnya kalau ngelakuin hal yang nggak, maksudnya, yang nggak bener lah istilahnya. Main game seharian gitu. Good, kamu tidur gak masalah. Tapi alangkah lebih baiknya, mungkin kamu kalau semisalnya boleh, kalau boleh nih ya, tambahin aktivitas kamu lah. Entah itu kayak tadi kalau Ki bilang main musik boleh, olahraga juga boleh. Terus apa lagi ya? Terus belajar matematika juga boleh. Kan belajar Stop, Pak. matematika, Kayaknya olahraga nggak mungkin deh. Nah, nggak kenapa. kenapa? Mbak, aku terlalu sering nyuciin rumah. Oke. Jadinya nggak sempet. Aku bilang, Mbak, akhirnya pengen lari nih. Mbak bilang, tunggu, tunggu aja lagi cuci piring. Apa sih? Enggak, Aku kalau banyak. ya ya gini, banyak banyak band banyak. Maksudnya nggak cuman itu kan, Kak Ki bilang kan itu salah satunya aja. Ya mungkin Oh, oke. kamu bisa bisa belajar matematika. Enggak harus kamu nunggu kelas 6 baru belajar rumus. Kayak tadi kan Kak Oki juga bilang, manfaat kalau semisalnya kita mau mainan handphone pun is okay kalau itu menambah pengetahuan buat kita atau hal yang positif. Bisa loh Iya, kamu aku nyari di ya aku YouTube emang kalau belajar. nonton YouTube tuh yang berguna-berguna kayak fakta-fakta. Nah, good Oh, justru gitu aku Kak. tuh 70% fakta-fakta itu dari YouTube kok. Heeh, heeh. Tapi yang positif loh Ben. Nah iya, Heeh, sip.
Tapi dia ngomonginnya, Pengetahuan ya, tapi dia tuh boleh. ngomonginnya dalam cara yang lucu-lucu, jadinya gampang ngerti aku. Oke. Ya, carilah sesuatu yang bisa kalian memahami, tetapi itu positif. Oke? Sepakat ya, Ben ya? Hmm. Bisa dimengerti, Ben? Iya. Oke, puji Tuhan. Mungkin yang lain selain Ben. Wah, ini dari tadi ngobrol sama Ben tuh bisa udah 15 menitan loh. Yang lain mana? Ada nggak? Selain Ben ada nggak? Ada Dom nih, ada Dom. Biasanya Dom juga sering nih. Dia banyak nanya nih, Dom. Dom lagi batuk, Kak. Nggak bisa ngomong. Oh, oh, atau Baru mamanya Dom hari mungkin ini. mau, atau mamanya Dom mau nambahin, boleh loh mamanya Dom. Oh iya. Boleh, Shalom boleh mama. semuanya. Anak-anak Wina. Shalom. Hai, hai, hai Anak-anak Dom. pemenang. Halo semuanya. Hai, 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 Suaranya dong. semangat. Suaranya. Aku mau seneng sama suara yang semangat. Ayo. Halo. Ah, Halo. halo, halo. Hey. Ayo Cat, Halo. teriak, teriak Cat, teriak Cat. Gak lucu loh. Gak perlu teriak sih, tapi ceria aja gitu. Jadi kayaknya semangat dan kayaknya happy. Semua masih happy, masih Masih. semangat. Ini keren banget loh. Masih. Oh, makasih. Saya tuh tadinya nggak tahu brand road loh Kak Oki. Sumpah, Oh tadi iya. saya pengen Mm-mm. pengen denger lanjutannya. Kok putus gitu kan videonya. Tak tahu si Dom tahu gitu kan ya tentang Ah, masalah pikiran yang bisa merusak begitu kan. Nah, mm-mm. sebenarnya pikiran yang bisa merusak itu kan itu dari kebiasaan ya Kak Oki ya. Nggak mungkin ya Tuhan Yesus kasih kita Betul, diciptakan otaknya itu nggak bagus, bener nggak? Gitu. betul Ternyata itu sekali. kebiasaan ya Kak. Yang tadi kita bahas. Betul, Bener nggak? Atau yang pernah jadi kebiasaan yang buruk, jadinya suka nonton TikTok, suka nonton yang hal yang negatif lah ya, gitu. Akhirnya betul, jadi betul. mempengaruhi ke otak. Nah, kalau saya dulu suka nonton film. Film itu yang silat-silat gitu ya. Kalau cewek-cewek itu yang apa tuh suka berlebihan tentang apapun itu bisa membuat kita tuh jadi otak kita jadi ke arah ke situ terus. Bener nggak? Tadi kayak si Ben temennya kan karena suka nonton apa dung 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 sahur. Iya Ben, dung 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 sahur gitu kan. Itu karena temennya tuh Eh, sering Tante gak dung juga sih dung. dia. Aku cuma bercanda aja biar dia marah, nggak tahu kenapa. Udah sering Iya, kok kayak gini, teman jadi nggak kamu kan apa-apa. ya. Aku Teman udah kamu sering kan kayak ya. gini dia, jadi nggak apa-apa ya. Bilangin Iya. aja, katain sesuka mungkin. Temanku gak akan peduli juga. Iya, iya. Gak apa-apa ya, tapi gini, sebenarnya kalau kita anak Tuhan, harusnya kita harus lebih mengisi adalah firman Tuhan. Kalau teman kita seperti itu, kalau boleh kita kasih masukan, ya kasih masukan. Yang tadi Kak Oki bilang, yuk isi yuk hal-hal yang positif gitu. Boleh main game, mungkin dibatasin, ya nggak sih? 1 jam atau yang kita suka. Tapi lebih baik lagi karena kita sudah jadi anak Tuhan, kita harus lebih suka sama dengan hal-hal yang positif. Misalnya suka masak, nontonnya suka masak atau melatih masak atau suka melukis. Kita lebih banyak melukis. Atau Kak Ketin suka apa nih Kak Ketin? Kak Ketin lebih suka apa nih? Saya suka baca. Oh, bagus banget. Keren. Suka baca apa Kak Ketlin? Hmm. Lebih senang Oh, baca apa? apa aja sih? Nggak terlalu. Enggak yang satu hal gitu enggak ya? Suka aja hal baca apapun ya. Iya. Oke. Kalau Ayah sukanya apa Ayah? Aku sukanya menggambar. Wih, keren. Berarti Ayah lebih banyak suka menggambar ya? Buang waktunya Iya. digambar ya? Oke, mantep Iya. banget. Lalu JJ, mau tahu nih, JJ sukanya apa? Lebih suka ke arah apa? Yang positif. Ngelawak. Hah? Ngelawak. Ngelawak. Kenapa kamu dari tadi nggak ngelawak di sini, J? Ngelawak kah? Bener, ngelawak ya? Lucu-lucu kan? J, halo? Iya. Oh, ayo dong. Jadi kadang-kadang JJ juga bisa nih kayak apa namanya komunikasi sama kita di sini, tambah-tambahin apa. Kan bisa J. Jadi kan lebih ceria nih. Ya nggak? Di sini kita kan boleh apa namanya saling tanya jawab, bercerita. Jadi kita jadi seru. Ya J?
Mulai minggu depan JJ ngomong ya. Oke, J. Tidak. Oh, oke. Nanti kalau dapat ide boleh deh ngomong. Oke, kalau siapa ya? Kimberly yang masih ada nih, Kimberly. Kimberly suka apa? Gambar. Gambar juga. Suka gambar apa Kimberly biasanya? Pemandangan atau gambar apa? Um, Kimberly kalau kelas berapa? Kimberly kelas berapa? uh, kelas Hah? 7. Oh, Kelas udah 7. kelas 7, udah besar. Kimberly suka gambar apa? Tentang apa? Um, apa aja sih? Oh, apa aja? Apa yang terinspirasi di gambar gitu ya, Kimberly ya? Ya. Iya, keren. Oke, nah tadi udah berapa contoh tuh yang banyak yang positif, positif. Suka menggambar, suka baca, suka ngelawak gitu kan? Nah, itu hal-hal positif yang bisa dikembangin lebih banyak. Lalu sama firman, kita lihat ya di Mazmur. Kita lihat di Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Kita buka ya kalau teman-teman ada Alkitab, kita buka di Mazmur yuk. Kita lihat yuk di Mazmur. eh kita lihat di Mazmur 1. Ya, saya bacain udah ketemu semua? Udah semua ketemu karena Alkitab ini penting. Nanti saat kadang kita perlu, dia akan keluar firman itu ya. Di Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Saya akan bacakan. Teman-teman semua perhatikan ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam pengkumpulan pencemooh. Nah, di sini artinya kita tidak ikut-ikutan brain rot. Berarti kita ikut-ikutan teman kita suka yang negatif, kita ikutan yang negatif. Ngomong kotor, kita ikutan. Dunia lagi trennya apa namanya tadi? Game yang banyak. Kayak velocity. Velocity. Nah, seperti itu. Kita sebagai anak Tuhan nggak seperti itu. Karena dibilang di sini, tidak berdiri di jalan orang berdosa. Tidak menurut nasihat orang fasik. Ya. Tetapi lanjutannya di ayat 2. Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Ya. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, kita anak-anak Tuhan, kita harus menyukai Taurat Tuhan. Setiap hari firman Tuhan harus dibaca. Suka menggambar? Boleh. Mau main game? Boleh. Tapi tetap sebagai anak Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan bilang apa? Kita lakukan. Itu maksudnya. Supaya apa? Di ayat 3. Supaya apa? Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan tidak layu daunnya. Dan apa saja diperbuatnya berhasil. Artinya, kita, anak-anak Tuhan yang suka merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, hidupnya akan berhasil. Daripada tadi teman-teman kita nih, mungkin orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak punya firman, yang ikut-ikutan tren, akhirnya mereka nanti jadinya, itu kakak Oki bilang, rusak. Akhirnya menjadi tidak sukses. Tapi kalau kita mau jadi sukses dan berhasil, kita harus menurut firman Tuhan. Ya, oke? Ada yang paham? Udah paham belum, teman-teman semua? Udah. Sudah. Sudah. Sudah ya. Jadi kalau kita mau berhasil, kita harus selalu ingat firman Tuhan. Lalu mau satu lagi cerita, itu adalah tentang Yusuf. Ingat ya, Yusuf itu adalah, ini kita buat kita renungin nih tentang Yusuf. 17 tahun, Yusuf itu masih ABG seperti Kak Kathleen, kayak gitu ya. Nah, anak-anak muda, dia 17 tahun itu sudah dijual ke tanah Mesir. Dia harus bekerja, dia masukin penjara. Saat ini, kalau kita kan nggak masuk penjara, kita nggak masuk penjara nih teman-teman. Tapi kita mau seperti Yusuf yang tidak ikut-ikutan oleh orang dunia. Nggak ikut-ikutan. Kita seperti di penjara, kita nggak ikut-ikutan.
seperti si Yusuf. Makanya Yusuf sudah melalui hal itu Yusuf bisa jadi berhasil karena dia dididik Tuhan untuk dididik supaya menjauh dari hal-hal dunia seperti kita. Paham nggak ya di sini? Adik-adik paham nggak? Tentang Yusuf, pernah dengar tentang Yusuf? Kak Ketin mungkin bisa bantu. Saya tahu, Bu. Ya, ya Ben. Tentang Yusuf tahu ya Ben? Dia Tahu masih lah. kecil, sudah dijual, dia dipisahkan. Artinya kita sendiri mau memisahkan diri dari hal-hal dunia yang akan membuat kita jatuh. Betul? Sangat betul. Paham ya Ben? Teman-teman paham ya maksudnya? Paham. Paham. Ya. Jadi di Yusuf ini jadi orang berhasil di tanah Mesir. Bahkan bukan berhasil di tanah Mesir, seluruh dunia. Karena dia memisahkan hal-hal dunia, maka dia menjadi orang sukses, orang yang berguna sekali untuk seluruh bangsa bahkan. Itu ya adik-adik mungkin yang bisa saya share. Itu seperti itu. Oke, terima kasih. Oke. Tuhan berkati. Makasih Makasih, Mama makasih. Dom. Makasih tentunya, Tere. Dom. Oke, Tante. Oke, Cat mau nambahin enggak, Cat? Kamu, Cat, Ya, tentang brain rot. mungkin untuk sedikit menambahkan punya Tante Suci. Kalau untuk Yusuf kan mungkin ada yang nggak tahu nih beberapa, siapa tahu belum baca ya. Tapi kita kan barusan baca kisah Daniel nih. Baru aja kita baca kisah Daniel. Sekarang baru masuk Hosea ya. Di cerita Daniel, ada juga cerita di mana Daniel itu menolak makan makanan daging-dagingan yang bersama-sama dengan raja. Tapi dia memilih makan sayur. Dan akhirnya setelah diuji, dia sama bugarnya bahkan lebih bugar, lebih sehat daripada orang-orang yang makan daging. Nah, ini konteksnya sama nih, guys. Karena Daniel itu mau dipisahkan, meskipun, coba nih guys, makan sayur sama makan daging enakan mana? Coba yuk, jawab yuk. Daging. Nah, Sayur. enakan makan daging. Enakan sayur. Yang bener, Om. Yang bener. Daging. Daging nih. Anggapannya makan daging sama makan sayur, enakan makan daging kan? Tapi Daniel tetap memilih untuk makan sayur untuk tidak mencemarkan dirinya. Nah, konteksnya sama nih. Yang namanya kita dengan kehidupan kita yang saat ini, meskipun banyak cobaan dan banyak godaan di sekeliling kita, namun berusahalah untuk memilih, coba pikirkan sekian langkah ke depan. Apakah hal ini akan berfaedah? Dan bagaimana kita dapat mempertanggungjawabkan kelakuan kita pada akhirnya. Nah, segitu aja. Permisi, Kakek. Oke. Ya, Apa artinya? gimana? Faedah artinya apa? Faedah Faedah. itu benefit, berguna, kegunaan. Oke, makasih. Oke. Oke, Kak Kathleen, terima kasih. Oke, teman-teman, di sini sudah paham semua tentang brain rot ya. Nah, Kak Oki berharap untuk teman-teman semua yang di sini itu dapat sesuatu pelajaran baru tentang brain rot. Jadi, entah kita yang mengalami atau orang yang mengalami, kalau semisal nih kita yang mengalami, kita harus tolak tadi. Terus kalau semisal terjadi di teman kita harus bagaimana? Ya kita ambil sikap aja. Kalau semisal kita peduli sama mereka, ya kalau dia butuh pertolongan, ya kita bantu, kasih kisi-kisinya harus bagaimana. Ya usah kita terlalu ngotot. Yang penting untuk diri kita sendiri dulu aja. Yang penting kalau semisal kita punya circle yang orangnya brain rot semua, kita jangan campur sama mereka. Seperti yang cerita kayak Kathleen tadi. Kalau semisal kita memang anak Tuhan dan anak pilihan Tuhan, pasti kita akan dipisahkan dengan hal seperti itu. Dan Kak Oki percaya yang ada di sini semua, anak-anak KKS, winner, itu anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pintar.
terus anak-anak yang takut akan Tuhan, dan semuanya akan dimunculkan di suatu saat nanti. Dipakai Amin. Tuhan, dipakai Tuhan untuk pekerjaan Tuhan yang lebih besar lagi nantinya. Kalau kita percaya itu. Amin. Amin. Amin semuanya dong. Amin, amin. Amin. Yeay. Oke, gitu mungkin, atau ada yang mau tanya lagi boleh tentang brain rot, tapi kayaknya udah paham semua ya tentang brain rot ya. Karena tadi ada yang nyebut brain rot kayak anomali gitu. Sejauh itu Lah kalian iya paham. Pak, brain rot itu memang anomali. Iya tahu. Tapi kalau orang awam kan nggak tahu brain rot apa. Kayak anomali tralalelo tralala berberpatapin. Iya eh iya 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 iya. Bombardilo krokodilo, tatata sahur, Kamu sampai terus hafal ya apa? kayak gitu ya. Hafal. Waduh. Ingat loh, meskipun kita hafal pun kita nggak boleh loh ya ngikut-ngikut kayak gitu. Jangan. Oke? Ingat, kita anak yang cerdas, kita anak pintar, jadi kita bisa memilih mana yang baik buat diri kita, mana yang nggak baik buat kita. Oke? Setuju, sepakat semua di sini anak yang cerdas? Setuju. Setuju Setuju. ya. Gitu dong. Kasih semangat lah, kasih jempol atau gimana kah? Cakep. Oke, thank you semuanya yang udah hadir pada hari ini. Menurut Kak Oki sudah cukup ya untuk pelajaran hari ini tentang brain rot. Terima kasih untuk Kak Ket, terus mamahnya Dom yang tadi udah bantu juga ya, maksudnya ngasih masukan ke adik-adik yang ada di sini. Dan Kak Oki percaya di sini pasti diberkati. Thank you juga buat teman-teman yang udah hadir pada malam hari ini. Kalian semuanya the best, kalian semua anak-anak yang pintar ya kan. Kalian anak-anak yang terpilih sama Tuhan suatu ketika nanti akan dipakai sama Tuhan. Oke, amin. Terima kasih untuk Mbak Amin. Novi juga udah bantu share ya tadi videonya. Oke, sebelum kita selesai mungkin dibantu doa. Ada yang mau doa penutup? Boleh dong. Katanya anak yang cerdas, anak-anak yang takut akan Tuhan. Doa doa penutup bisa lah ya, gampang lah ya. Ayo, ada nggak yang mau pimpin doa penutup? Yuk, berani yuk. Atau jangan-jangan ini pada ini jarang-jarang berdoa nih semua yang ada di sini. Enggak lah ya. Yuk, satu deh. Siapa? Siapa? Ada Pak, nggak? random aja, pilih random aja. Pilihan? Oh, boleh. Aku Random aja, pilih random aja. Random aja. oke, random random. Aku tuh penasaran sama suaranya Helen nih. Helen ada nggak ya? Hai Helen. Ya, ya, nggak direspon. Oke. Shalom. Shalom Helen. Helen boleh nggak tutup dalam doa hari ini? Bisa nggak? Bisa lah ya. Bisa. Boleh? Yuk kita. Boleh. Oke, boleh. Puji Tuhan. Oke, yuk kita satu dalam doa untuk selesai di sharing pada malam hari ini. Silakan Helen pimpin dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kita sudah bisa mengikuti komsel hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kita sudah mendapatkan banyak pelajaran dan banyak dan kita bisa semakin belajar, bisa semakin bisa semakin em, bisa semakin bertumbuh eh, dan kita sih bisa semakin pintar. Terima kasih Tuhan Yesus, kita bisa bertumbuh dengan kuat dan sehat selalu. Amin. Amin. Ya, oke. Terima kasih teman-teman Amin. semua. Makasih Kak Oki, makasih Kak Kat, makasih Thank you semuanya. Ya, terima kasih Kasih. Kes. Terima kasih semua. Bye-bye. Terima kasih Silakan closing semuanya. dulu.
Makasih Tuhan Yesus semuanya ya. memberkati. Bye, Sampai bye, bye, ketemu bye, Selasa bye. Hari depan ini yang ya. bagus ya. Bye. Bye bye.